Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, jadi ini hasil pengumpulan harta karun aku ya teman-teman. Pengumpulan uang 2000-an, uang 1000-an. Tuh kalau misal ketemu atau dari sisa-sisa uang belanja tuh aku masukin ke dalam kaleng dulu, terus baru aku susun masukin ke dalam kontainer. Nah, nanti kalau misal uangnya udah terkumpul banyak, jadi aku tukarin dan masukin ke dalam challenge kurban. Nah, jadi di video aku kali ini aku mau share sama teman-teman semuanya cara menabung dana pendidikan anak. Nah, ini aku mau share sama teman-teman cara menghitung dana pendidikan anak ya. Simak ya teman-teman. Nah, jadi setiap anak yang terlahir di dunia ini itu nggak cukup kalau misal kita kasih makan aja ya teman-teman. Perlu juga kita kasih pendidikan. Nah, kita juga jangan lupakan inflasi per tahun itu pasti ada ya teman-teman. Mulai dari harga, jasa, itu pasti ada inflasinya ya. Kayak gini contohnya ya teman-teman. Uang 500.000 di tahun 2001 itu nggak akan sama nilai tukarnya dengan uang 500.000 di tahun 2023. Itu jauh banget ya teman-teman. Pasti ada inflasinya ya kan. Nah, jadi di video aku ini aku mau share sama teman-teman cara menghitung inflasi dana pendidikan tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman buat dulu tabel-tabel kayak gini ya, yaitu 5 kolom ke samping dan 6 kolom ke bawah. Nah, untuk kolom yang pertama itu diisi dengan jenjang pendidikan. Nah, yang kedua yaitu durasi sekolah. Yang ketiga, periode menabung. Yang keempat, biaya saat ini, yaitu di tahun 2023. Dan biaya nanti. Nah, jadi ini sebelumnya aku tanya-tanya dulu ya teman-teman di sekolah-sekolah yang pengen aku masukin L sekolah di sana. Jadi aku tanya-tanya dulu berapa biaya di sana. Nah, untuk jenjang pendidikan yang pertama itu TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1 ya teman-teman. Durasi sekolahnya untuk TK yaitu 1 tahun. Nah, periode menabungnya itu kan masuk TK itu di usia 6 tahun. Nah, L itu usianya sekarang 2 tahun. Jadi dikurangin ya teman-teman. 6 tahun dikurang 2 tahun, dapatlah hasilnya 4 tahun. Nah, kemudian SD sama ya, dikurang 2 tahun. SD 5 tahun, SMP 11 tahun lagi, SMA 13 tahun lagi, dan kuliah 15 tahun lagi.
Nah, ini penting ya, teman-teman, kita hitung dulu karena mau ngitung inflasinya itu dari sini ya. Nah, selanjutnya biaya saat ini untuk TK-nya 2 juta. Jadi mau ngitung inflasinya itu sebanyak 10% ya, teman-teman. Jadi caranya 2 juta dikali 10% dapatlah hasilnya 200.000. Nah, 200.000 ini dikali 4 tahun ya, teman-teman. 4 itu maksudnya 4 tahun. Dapatlah hasilnya 800.000. Nah, ditambah 2 juta, dapatlah hasilnya 2.800.000. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi untuk TK, biaya saat ini 2 juta, biaya nanti yaitu 2.800.000. Sama ya. Ini untuk SD-nya, biaya saat ini 4.200.000, biaya nantinya 6.300.000. Nah, sama ya, teman-teman, cara ngitungnya kayak yang di bawah itu ya. Kemudian untuk SMP-nya 8 juta, biaya nantinya 16.800.000. Untuk SMA-nya 12 juta dan biaya nantinya 27,6 juta. Untuk kuliah 150 juta dan biaya nantinya 375 juta. Masya Allah. Besar banget ya, teman-teman, kalau lihat kayak gini ya. Nah, cara menabungnya ada 2 cara ya. Yang pertama, yaitu menabungnya sekaligus. Nah, ini teman-teman simak dulu ya. Yang pertama, untuk TK-nya 2.800.000 dibagi 4 tahun. Jadi dapatlah hasilnya 700.000 per tahun. Atau 2.800.000 dibagi 48 bulan, dapatlah hasilnya 58.000 per bulannya. Kemudian untuk SD, caranya sama ya, teman-teman. Nah, kalau per tahunnya 1.300.000 dan per bulannya 105.000. Ini nominal yang harus ditabung per bulan atau per tahunnya ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk SMP per tahunnya itu 1.400.000 dan per bulannya itu sebanyak 128.000. Ini aku bulatin ya, teman-teman. Kalau untuk SMA-nya 27,6 juta dibagi 13 tahun, dapatlah hasilnya 2.100.000 per tahun atau per bulannya sebanyak 177.000. Nah, selanjutnya untuk biaya kuliahnya, biaya kuliahnya ini besar sekali ya, teman-teman. Sebanyak 375 juta dibagi 15 tahun lagi, dapatlah hasilnya 25 juta per tahun atau 2.100.000 per bulan. Ini nominal yang harus ditabung ya, teman-teman. Artinya dari biaya dari TK sampai kuliahnya itu per tahunnya kita harus ngumpulin uang sebanyak 30,5 juta atau per bulannya itu 2.600.000. Nah, kalau cara yang pertama ini nggak cocok ya, teman-teman, untuk aku ya, teman-teman, karena seperti yang teman-teman tahu, pendapatan di rumah tangga aku aja nggak sebanyak ini per bulannya. Mungkin buat teman-teman yang penghasilannya lebih besar, cara ini cocok ya, yaitu menabung sekaligus dari TK sampai kuliahnya itu
menabungnya sekaligus kayak gini ya. Nah, atau kalau misal teman-teman sama kayak aku, bisa nih pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara menabung per usia. Nah, gimana tuh per usianya? Simak ya. Nah, yang pertama, ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, itu kita fokuskan dulu menabung untuk TK-nya ya, teman-teman. Jadi cara ngitungnya kayak gini nih. 2.800.000 dibagi 2 tahun, yaitu dapatlah 1.400.000 per tahun, atau per bulannya itu 120.000, atau per hari juga bisa ya teman-teman, yaitu 4.000 per hari. Itu nominal yang harus kita tabung per harinya atau per bulan, atau teman-teman bisa nabung juga per tahunnya ya teman-teman. Tapi kalau aku lebih memilih per bulan ya teman-teman nabungnya. Nah, selanjutnya ketika anak usia 3 tahun sampai 5 tahun itu kita fokuskan untuk menabung SD. Jadi waktu periode menabungnya itu 3 tahun ya. Jadi kita bagi ya. 6.300.000 dibagi 3 tahun dapatlah 2.100.000 per tahun, atau 175.000 per bulan, atau 6.000 per hari. Nah, jadi kayaknya ini memungkinkan banget ya teman-teman kalau kita nabungnya dengan nominal segini ya teman-teman, ketimbang dengan cara yang pertama tadi ya, jauh lebih besar ya. Nah, selanjutnya di usia anak 6 tahun sampai 9 tahun, kita fokuskan untuk menabung SMP. Jadi waktu menabungnya itu 4 tahun ya. Jadi terkumpullah sebanyak 4.200.000 per tahun, atau kalau kita mau nabung per bulannya itu dapatlah 350.000 per bulan, atau 12.000 per hari. Nah, ketika anak usia 10 tahun sampai 14 tahun, kita fokuskan untuk menabung SMA. Jadi periode menabungnya itu waktunya 5 tahun. Sama ya. Jadi per bulannya itu per tahunnya itu 5.520.000, per bulannya 460.000 per bulan, dan atau 16.000 per hari. Nah, jadi aku bagi kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk TK-nya itu jangka waktu menabungnya 2 tahun, kalau untuk menabung SD-nya itu jangka waktunya 3 tahun, untuk SMP-nya 4 tahun, untuk SMA-nya 5 tahun. Karena semakin tinggi jenjang pendidikan itu, semakin tinggi juga biaya pendidikannya ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, yuk kita mulai menabung dari sekarang ya untuk masa depan anak. Sebenarnya anak itu mau kita bawa kemana, mau pengennya anak kita itu jadi kayak gimana, kan harus kita pikirkan juga ya dari sekarang ya. Kita sebagai orang tua pasti pengen banget menyiapkan yang terbaik untuk anak kita ya. Tapi gak semua orang punya kemampuan finansial yang bagus. Makanya salah satu usaha kita agar bisa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya adalah dengan cara menabung ya teman-teman. Semoga inilah jalan kita agar bisa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya ya teman-teman, untuk masa depan anak kita ya. Semoga Allah permudah, semoga Allah bukakan rezeki kita ya teman-teman.
Makasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga bermanfaat ya.